Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, jadi aku masih di rumah ya. Ini jadi masih weekend, masih hari libur ya teman-teman ya. Aku sambil santai, cuma mungkin mohon maaf ya kalau ada suara agak berisik ya teman-teman ya. Ini di depan rumah lagi berisik gitu. Ya, jadinya gimana kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat, baik lancar-lancar gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi kali ini kita mau bahas tentang ini nih, tentang mungkin ada yang berpikir juga ya teman-teman ya. Aku yakin ada yang berpikir ya, apakah hantu itu sifatnya bisa menolong manusia, kira-kira seperti itu ya. Jadi apakah ada hantu yang baik gak nolong manusia, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi aku mau bilang ada ya, bisa gitu teman-teman ya. Jadi melalui pengalaman hidup aku pernah lihat itu bisa. Tapi aku ceritakan dulu ya, begini ya teman-teman ya. Jadi kalau ada sesuatu yang membantu kita itu yang kita benar-benar melihat begitu ya, itu udah pasti hantu ya, atau jin atau hantu. Intinya bukan Tuhan begitu ya teman-teman ya. Karena aku sebagai seorang indigo percaya begitu ya, aku disclaimer ya, aku percaya dan berkeyakinan dengan sangat yakin ya, kalau Tuhan mau membantu manusia itu, dia bisa lewat dua cara. Jadi yang pertama itu adalah lewat manusia juga begitu ya. Jadi ada manusia yang tiba-tiba membantu kita. Itu bisa jadi kuasa Tuhan ya, untuk membantu kita gitu. Nah itu yang satu. Yang kedua adalah melalui mimpi begitu ya. Aku yakin percaya Tuhan bisa membantu kita melalui mimpi. Mungkin ya ini ya, aku nggak pernah ngalamin ya teman-teman ya, jujur aja ya. Juga nggak pernah melihat, tapi hati aku berkata, aku yakin seperti itu. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat ya, kayak misalnya di film begitu ya. Di film pernah kayak ada orang, misalnya dia terluka di mana gitu ya, jatuh begitu ya. Terus dia kayak setengah-setengah sadar gitu ya. Habis itu dia kayak bermimpi gitu loh. Bermimpi kayak ada orang dateng gitu, terus kasih dia tangan, dan tangan dia dan dia pegang tangan dia, dan dia terangkat naik. Habis itu dia selamat, dia semangat lagi begitu. Nah itu mungkin bisa terjadi seperti itu ya, kira-kira ya, gambaran yang kalau melalui mimpi ya, Tuhan membantu melalui mimpi itu kira-kira seperti itu. Jadi kita dalam proses nggak sadar ya, atau mimpi begitu ya. Jadi kalau yang benar-benar kita lihat secara fokus dan sadar, itu udah pasti bukan Tuhan teman-teman ya. Udah pasti bukan Tuhan. Kalau misalnya dibantu Tuhan pun lewat manusia ya, orang begitu ya. Jadi bukan hantu. Jadi bukan Tuhan kirim hantu untuk bantu kita, enggak gitu ya teman-teman ya. Itu tidak mungkin gitu. Nah, terus kalau teman-teman bilang kan ada malaikat segala macem gitu ya. Nah itu jujur aja teman-teman, aku sebagai seorang indigo udah mau umur 40 tahun ini hidup ya. Aku jujur aja ya, belum pernah lihat ya hal seperti itu ya. Seperti malaikat yang holy-holy, ada sayap yang indah-indah, yang terang-terang, yang keren-keren begitu ya. Nggak pernah lihat teman-teman. Justru yang ada itu adalah segala bentuk penampakan dari hantu, jin, dan segala macem gitu. Jadi aku percaya Tuhan itu tidak menunjukkan begitu ya, tapi ada begitu. Jadi teman-teman mesti percaya Tuhan begitu ya teman-teman ya. Aku selalu bilang gitu ya, karena yang begitu-gitu ada, berarti yang berlawanannya juga ada begitu ya. Jadi kalau hantu ada ya berarti Tuhan itu ada. Jadi kalau teman-teman percaya kepada hantu atau jin itu ada, ya berarti Tuhan itu ada. Karena nggak mungkin gitu loh. Cuma ada salah satu pihak tuh nggak mungkin gitu. Terus kalau teman-teman ateis nggak percaya semuanya, ya itu pilihan teman-teman. Cuma aku sebagai seorang indigo hanya bisa memberikan kesaksian dan keyakinan lewat bakat dan takdir aku ini, kalau hantu, jin segala macam penampakan itu ada ya. Jadi otomatis lawannya yaitu Tuhan, kebaikan juga ada begitu. Jadi artinya Tuhan itu ada, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Ya, jadinya begini. Ada ya, jadi ini ada pengalaman ya teman-teman ya. Ada pengalaman aku gitu ya. Ini benar-benar pengalaman hidup begitu ya. Ada beberapa kali, cuma ini aku ceritakan yang paling singkat dan yang paling gampang dimengerti lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi gini, dulu ya, nggak terlalu lama lah ya, nggak terlalu lama sih, kayaknya waktu masa-masa sebelum, tapi udah mau COVID ya, sebelum COVID itu tahun 2000, mungkin 2020 atau 2019 akhir begitu, aku lupa deh. Pokoknya sebentar lagi udah langsung darurat COVID di Indonesia gitu ya. Itu ada di mall ya, mall di Jakarta Pusat ya. Jadi ini mall mewah nih ya. Ini mall mewah, barang-barangnya branded gitulah ya. Mungkin teman-teman tahu lah ya. Nah,
Di situ agak ramai teman-teman ya. Jadi agak ramai. Lalu ada ibu-ibu ya. Kenapa aku ada di situ kan? Kira pertanyaan gitu ya. Itu aku ada di situ karena aku ketemu orang ya, utusan dari kantor. Aku meeting sama orang, ketemu orang begitu ya. Nah dari situ aku lihat tuh ada ibu-ibu ya. Pakai kacamata hitam, aku juga nggak tahu kenapa dia di mall pakai kacamata hitam ya, gitulah ya teman-teman ya. Dia lagi sibuk HP ya, lagi telepon begitu ya. Bawa anak 3, 2 cowok 1 cewek ya. Jadi dia jalan begitu. Di situ posisi agak rame, cuma nggak rame-rame banget, cuma agak rame. Jadi kan teman-teman tahu, aku nggak sebutlah mallnya apa. Intinya mallnya itu tuh banyak lekukannya. Jadi banyak belok-belok gitu loh. Dan dia ceilingnya tidak terlalu tinggi. Dia mall lama gitu ya. Teman-teman tahu lah ya itu mall apa gitu. Pokoknya barangnya mewah-mewah gitu. Nah, dia waktu jalan itu si anak ceweknya nggak tahu kenapa ketinggalan, teman-teman. Ya, ketinggalan di belakang. Jadi yang si ibunya sambil fokus telepon begitu ya, anak cowok 2 itu masih kecil ya. Anaknya paling usia kecil lah, paling 8, mungkin 8, 7, 6, 10 tahun lah gitu lah. Masih kecil, masih jalannya gandeng gitu ya. Jalan, si anak dua anak cowok sama ibunya udah ke depan, udah belok, udah ke depan, si anak ceweknya nggak tahu kenapa dia ketinggalan di belakang. Abis itu dia nangis, kayak bingung gitu, terus kayak agak-agak mau nangis gitu. Nah itu aku udah tahu nih, wah ini ketinggalan nih anak nih. Aku jalan tuh ya, mendekat gitu, tapi masih jauh, cuma udah mulai mendekat, tiba-tiba ada yang datang teman-teman ya. Yang datang itu adalah cewek ya. Cewek datang, nggak tahu ngomong apa sama dia. Aku nggak tahu anak ini indigo atau apa. Tapi yang pasti cewek yang datang itu adalah bukan manusia teman-teman. Ya, jadi itu adalah hantu penampakan begitu. Jadi dia bentuknya kayak manusia teman-teman. Itu siang hari ya. Itu posisi siang hari jam 1 gitulah, jam 1 atau jam 2 gitu ya. Nah dia datang, ya udah dia nggak tahu ngomong apa begitu. Tiba-tiba anaknya ikutin si sosok cewek itu. Ikutin sampai belokan begitu, udah dibelokan si anaknya yang cewek ini kan lihat ibunya tuh dari jauh kan, dia seneng, jadi dia lari jalan ke depan. Udah jalan ke depan, si ibunya ini maksudnya si sosok yang bantuin ini ada di belakang, dia jalan di depan, aku posisi di belakang dia jauh begitu, lihat begitu kan. Nah abis itu aku lihat ke anak kecil itu yang udah jalan mendekati ibunya. Si ibunya kayak kaget juga tuh atau apa gitu, akhirnya dipegang kayak dielus-elus gitu rambutnya gitu. Nah aku nggak ada pandangan ke yang si sosok ini, aku balik lagi udah nggak ada lagi sosok itu. Jadi sosok itu adalah maksudnya yang bantu itu adalah sosok hantu gitu ya, hantu dalam bentuk manusia begitu. Dia bentuknya kayak manusia dan dia nggak ada bayangannya, dan dia nggak ada aura, nggak ada bayangannya, dan juga kayaknya auranya bukan aura, kayak agak kayak tampangnya pucat-pucat begitu loh, kayak nggak gitu jelas mukanya gitu loh, kayak tampilan mukanya itu kayak nggak gitu jelas. Tapi nggak tahu anak ini bisa terkonek dan dia bisa ketemu ibunya lagi gitu loh. Gue nggak tahu anak ini indigo atau apa gitu. Jadi aku cuma mau bilang hantu itu bisa ya, dia posisi bisa membantu manusia begitu, tapi syaratnya mungkin manusia itu mesti manusia yang baik ya, yang auranya terang, yang baik begitu ya, karena auranya yang si adik kecil ini juga terang begitu ya. Nah jadi bisa gitu ya teman-teman ya. Tapi aku disclaimer ya, ini melalui pengalaman, keyakinan, dan penglihatan aku itu bisa. Mungkin teman-teman juga pernah kebayang di film ya, suka ada di film kayak ada orang kesasar di hutan gitu ya. Terus habis itu tiba-tiba datanglah kayak seorang kakek gitu, tunjukin jalan lewat sini apa gitu. Atau orang kelaparan di mana, tiba-tiba ada yang datang bawain makan begitu ya. Habis itu sosoknya hilang aja begitu. Nah itu sebenarnya itu di film ya. Tapi aku percaya itu bisa terjadi teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah hantu atau jin atau yang lain itu punya potensi untuk bisa membantu manusia, dengan syarat manusianya itu adalah orang baik gitu. Jadi mereka tidak mungkin membantu orang jahat begitu. Kalau mereka membantu orang jahat itu berarti sudah namanya kayak udah ada persekutuan, udah ada hubungan jual beli ya. Jadi ya udah ada jual beli gitu. Jadi seperti apa sih istilahnya ya, seperti pesugihan kali ya, mungkin istilahnya seperti pesugihan seperti itu ya. Jadi udah ada jual beli itu, jadi nggak ada yang sukarela lagi. Jadi kalau yang aku maksud membantu itu adalah sukarela, jadi hantunya sukarela aja dia membantu. Itu teman-teman tahulah di film tuh banyak digambarkan seperti itu. Nah itu memang bisa terjadi kalau menurut pengalaman, pandangan, dan keyakinan aku gitu ya teman-teman ya. Iya, paling gitu aja sih teman-teman untuk video kali ini. Semoga nggak terlalu panjang lah ya teman-teman ya. Iya, teman-teman semangat ya, harus mesti sehat, semangat terus.
kelihatannya makin susah ya zamannya. Cuma kita mesti bertahan gitu ya teman-teman ya. Iya, oke lah teman-teman ya, kita akhiri aja. Terima kasih teman-teman udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini ya. Semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya teman-teman ya. Iya, terima kasih ya teman-teman ya udah selalu disupport terus ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video aku yang lain. Terima kasih teman-teman.